Museum BI di kawasan Kota Tua Jakarta ini jika ditelusuri banyak sekali ditemukan peninggalan arsitektur tempo dulu yang dipengaruhi beragam gaya arsitektur. Nah, sebagian bangunan yang ada di Kota Tua Jakarta ini dulunya digunakan untuk kantor perbankan yang bisa dijumpai di sepanjang Jalan Pintu Besar Utara hingga Jalan Kali Besar Barat dan Timur. Kota Tua Jakarta merupakan kawasan yang menjadi saksi sejarah masa lalu melalui peninggalan bangunan-bangunan bersejarah dengan berbagai langgam arsitektur. Kawasan Kota Tua yang dikenal saat ini awalnya sebagai pusat perdagangan dan pemerintah VOC. Pada saat Hindia Belanda dipimpin oleh Gubernur Jenderal Daendels, pusat pemerintahan dipindahkan dari Oud Batavia atau Kota Tua ke arah selatan atau Weltevreden atau Lapangan Banteng dan sekitarnya. Kawasan yang tidak berpenghuni ini akhirnya digunakan sebagai pusat perdagangan, perbankan, dan perkantoran swasta mulai abad ke-20. Keberadaan bangunan perbankan di kawasan Kota Tua Jakarta merupakan bagian dari perjalanan panjang sebuah sejarah ekonomi, khususnya bidang perbankan di Indonesia. Hampir semua bank-bank pada masa Hindia Belanda berkantor di kawasan Kota Tua. Sebagian besar bank-bank era kolonial pada perjalanan waktu menjadi milik pemerintah Indonesia melalui proses nasionalisasi. Tidaklah berlebihan jika di kawasan Kota Tua Jakarta terdapat nama jalan yang menggunakan nama bank atau jalan bank yang berada di samping Museum Bank Indonesia. Kehadiran lembaga perbankan sudah dimulai pada masa Gubernur Jenderal VOC Baron van Imhoff yang dikenal dengan Bank van Liening. Kemudian, pada masa Hindia Belanda berdiri perusahaan perdagangan dan perbankan Nederlandse Handel-Maatschappij tahun 1824. Lantas, pada tahun 1826, NHM membuka cabang di Batavia. Awalnya berkantor di Jalan Kali Besar Timur nomor 27, setelah itu kantor pindah ke Taman Stasiun yang dikenal dengan Factorij Batavia. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Bank Sirkulasi De Javasche Bank pada 24 Januari 1828 atau awal berlakunya masa kebijakan kultur stelsel di Hindia Belanda. Salah satu dari tugas De Javasche Bank adalah mencetak dan mengedarkan uang. Selain pemerintah, kemudian pihak swasta juga turut andil dalam pendirian perbankan di Batavia, yaitu Eskomto Bank didirikan pada tahun 1857 di Batavia yang berkantor di seberang De Javasche Bank, tepatnya di Jalan Pintu Besar Utara, hingga bank ini dinasionalisasi oleh pemerintah tahun 1960. Selanjutnya, Nederlands-Indisch Handelsbank adalah bank perkreditan dan perkebunan yang didirikan pada tahun 1864, mempunyai kantor pertama kali di Kali Besar Barat nomor 40. Setelah itu, dipindahkan pada tahun 1941 di seberang gedung Javasche Bank. Kantor bank lainnya yang awalnya berkantor di kawasan Batavia Lama antara lain Bank of China, awalnya berkantor di Kali Besar Barat. Kemudian, tahun 1955 pindah ke Jalan Pintu Besar Utara nomor 23. Berikutnya, bank asing milik Inggris adalah The Chartered Bank of India, Australia, and China yang berada di sudut Jalan Kali Besar Barat nomor 1 dan 2. Tidak jauh, berdiri pula bangunan Hong Kong and Shanghai Banking Corporation atau HSBC, sebuah perbankan yang sejak berdiri hingga kini tidak berubah nama. Pada saat perusahaan-perusahaan dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia, maka bangunan dan kantor perbankan serta asetnya menjadi milik pemerintah. Selanjutnya, pemerintah menggunakan bangunan tersebut sebagai kantor perbankan. Selain itu, juga membangun gedung baru untuk Bank Negara Indonesia yang peletakan batu pertamanya dilaksanakan pada 5 Juli 1956 di Jalan Lada.
Tidaklah berlebihan jika Museum Perbankan juga memanfaatkan bangunan cagar budaya ini sebagai tempat untuk menyajikan koleksinya. 5 dari 3 museum perbankan di Indonesia kini berada di kawasan Kota Tua Jakarta, yang merupakan pusat perbankan zaman Hindia Belanda. Pemanfaatan gedung perbankan sebagai museum yang menyajikan koleksinya sangat mendukung dan memberikan interpretasi baru terhadap museum yang masih berada dalam satu area perbankan. Pengunjung tidak hanya melihat koleksi, namun dapat merasakan dan membayangkan suasana perbankan pada masa lalu.